Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tandris Aldot Aswani. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pemasaran internasional. Baik, langsung saja kita mulai ke videonya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang segmenting, targeting, positioning dalam pasar global. Di sini kenapa sangat penting, karena perusahaan itu nggak cuma jualan di satu negara, tapi di lintas negara. Nah, terus di sini negara itu juga punya karakter konsumen yang berbeda-beda. Nah, di sini STP jadi kunci supaya strategi pemasarannya nggak salah arah. Oke, selanjutnya di sini sudah ada sub pembahasan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada konsep segmentasi dalam pasar global. Yang kedua ada menentukan target pasar global yang efektif. Terus yang ketiga ada strategi positioning produk atau merek di pasar internasional. Terus yang keempat ada tantangan dan peluang dalam menerapkan STP di pasar global. Materi yang pertama ada konsep segmentasi dalam pasar global. Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil dari pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, sehingga mungkin memerlukan produk atau strategi pemasaran yang berbeda. Nah, di sini ada 5 konsep segmentasi. Yang pertama ada pendekatan segmentasi pasar. Yang kedua, penerapan segmentasi pasar internasional. Yang ketiga, dasar-dasar segmentasi pasar global. Yang keempat, pendekatan khusus dalam segmentasi global. Yang kelima, implikasi strategis. Segmentasi global biasanya dilihat dari wilayah atau negara, usia dan pendapatan, gaya hidup, sampai kebiasaan membeli. Materi yang kedua yaitu menentukan target pasar global yang efektif. Targeting global dalam konteks pemasaran internasional tidak hanya sekedar memilih konsumen berdasarkan karakteristik demografis, tetapi juga mempertimbangkan perbedaan budaya, kondisi ekonomi, dan faktor geopolitik yang mempengaruhi perilaku pembelian di berbagai negara. Di sini terdapat 2 pasar, yaitu pasar homogen dan pasar heterogen, yang memiliki perbedaan. Pasar homogen memiliki karakteristik konsumen yang relatif seragam, sedangkan pasar heterogen memiliki konsumen dengan karakteristik yang sangat bervariasi. Di sini juga ada 3 strategi targeting. Yang pertama, undifferentiated global marketing, yaitu menargetkan seluruh pasar dengan satu produk. Yang kedua, differentiated global marketing, menargetkan beberapa segmen dengan produk berbeda. Yang ketiga, concentrated atau niche marketing, fokusnya pada satu atau beberapa segmen kecil. Materi yang ketiga yaitu strategi positioning produk atau merek di pasar internasional. Strategi positioning merupakan proses penting dalam pemasaran global yang bertujuan menanamkan citra dan nilai produk di benak konsumen secara kompetitif. Strategi positioning juga merupakan strategi yang berusaha menciptakan diferensi yang unik dalam benak konsumen, sehingga terbentuk citra atau image merek atau produk yang lebih unggul dibanding dengan brand pesaing. Nah, strategi positioning di sini ada 5. Yang pertama yaitu positioning berdasarkan atribut produk. Yang kedua, positioning berdasarkan harga. Yang ketiga, positioning berdasarkan kualitas. Yang keempat, positioning berdasarkan penggunaan. Yang kelima, positioning berdasarkan pesaing.
Materi yang terakhir yaitu tantangan dan peluang dalam menerapkan STP di pasar global. Pasar global menawarkan peluang pertumbuhan yang luas, namun pelaksanaannya menghadirkan berbagai tantangan yang menuntut analisis mendalam dan kebijakan strategis. Hal ini terjadi karena pasar global memiliki karakteristik yang sangat beragam, sehingga perusahaan harus menghadapi berbagai perbedaan mendasar. Dalam penerapannya, strategi STP di pasar global juga memiliki tantangan. Tantangan utama biasanya berasal dari perbedaan budaya dan bahasa, nilai sosial yang berbeda, kebiasaan konsumsi yang tidak sama. Apabila perusahaan tidak peduli terhadap hal ini, strategi pemasaran bisa gagal total. Tapi di sisi lain, pasar global juga bisa menawarkan peluang besar seperti akses pasar yang lebih luas, pertumbuhan penjualan, serta penguatan merek di tingkat internasional. Jadi kuncinya adalah memahami konsumen secara mendalam dan tidak memaksakan satu strategi untuk semua pasar. Sebagai kesimpulan, segmenting, targeting, dan positioning merupakan elemen utama dalam pemasaran internasional. Tanpa STP yang tepat, produk bisa saja bagus, tapi tidak diterima di pasar. Dengan STP yang tepat, perusahaan bisa lebih efektif, efisien, dan kompetitif di pasar global. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.